Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wanshur alaina min khadhaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka halaman 83 ya, makalah ke-50. Halaman 83 makalah ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. An-Zinnun al-Misri, Asy-Syaikh al-Imam Zinnun al-Misri berkata, kullu khaifin haribun wa kullu ragibin talibun. Setiap orang yang ketakutan pasti akan melarikan diri. Ya. Siapapun yang merasa ketakutan pasti melarikan diri. Takut lewat situ karena sendirian. Ya. Dia tetap pasti lewat, apa dia muter? Muter. Ya. Padahal ketakutan kalau dihadapi membawa kenikmatan. Ya, ketakutan kalau dihadapi membawa kenikmatan. Membawa keistimewaan, membawa kenikmatan. Kata orang lewat sini serem nih. Ente lewat aja. Setakut-takutnya ente, lawan itu ketakutan. Paling bulu merinding. Enggak benar itu. Ya. Kenapa? Oh, dibilang ada setan. Benar, dia ada di belakang kita, nongolin muka enggak berani. Semakin kita merinding, semakin takut apa enggak? Semakin kita berani, dia semakin takut. Begitu juga dengan kesalahan. Jangan pernah kita takut mengakui kesalahan kita. Jangan pernah kita lari daripada kesalahan yang telah kita perbuat. Karena walaupun kita melarikan diri dari satu kesalahan yang kita kerjakan, kita lakukan, hukuman tetap kita dapatkan. Hukuman tetap pasti dapat kita. Oh, di dunia kita lolos dari hukuman kesalahan, tapi nanti di akhirat kita nggak akan lolos. Jadi lebih baik, lebih indah, lebih nikmat dapat hukumannya di dunia.
Enggak dihukum di dunia, alhamdulillah, tapi enggak lari dari masalah. Dia mengakui kesalahan, dia mendapatkan ampunan, dia dapatkan maaf, dan dia mendapatkan maaf juga dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang didapatkan. Ya, nah ini maksudnya begitu. Setiap orang yang ketakutan akan melarikan diri. Bentuk ketakutan dari apapun. Nah, kita jangan pernah takut. Jangan pernah melarikan diri dari segala apapun perbuatan yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan. Oh, kalau kita nggak melarikan diri, kita nggak menghilangkan jejak, kita akan malu dengan seluruh manusia. Biarkan manusia mau menghina kita, menjelekkan kita, tapi kita benar-benar mau bertaubat, kita mau keluar daripada permasalahan ini. Yang penting Allah cinta kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Nah, jadi Syekh Al-Imam Zinnan Al-Misri mengingatkan kepada kita, setiap orang yang ketakutan akan melarikan diri. Kita punya salah, jangan pernah kita lari dari Allah. Selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu berjuang untuk kita jangan sampai mengulangi lagi kesalahan tersebut. Jangan sampai kita melakukan lagi perbuatan tersebut. Jangan pernah kita menyembunyikan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya itu. Jadi nggak perlu lari. Ya. Nah, begitu juga sama manusia. Ya. Wa man lam yaghfir la yughfar. Barang siapa yang tidak mengampuni, tidak akan diampuni. Man lam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi. Jadi kita juga nggak perlu takut sama manusia. Kalau kita punya salah, jangan lari. Datang kepada orang tersebut, kita minta maafnya, kita minta ridhonya, jangan kita mengulangi. Kenapa? Karena Nabi udah mengatakan, waman lam yaghfir la yughfar. Yang tidak mengampuni tidak akan diampuni. Ini orang punya salah sama kita, minta maaf, kita nggak maafin, jangan harap kesalahan kita dimaafkan sama Allah. Jadi ngapain perlu takut ya ikhwan kalau kita berbuat salah? Tapi janji kita nggak mengulangi kesalahan tersebut, nggak akan mengulangi perbuatan tersebut. Karena kalau kita minta maaf, orang yang mana kita berbuat salah sama orang tersebut dan orang tersebut nggak mau memaafkan kesalahan kita, jangan harap dia punya kesalahan dimaafkan sama Allah. Wa man lam yarham la yurham, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang tidak mengasihi juga tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita ini sesama manusia, sesama umat Islam, ayo kasih sayang tunjukkan. Kalau kita mau mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus juga mengeluarkan rasa kasih sayang kita sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau punya kesalahan, mau diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa memaafkan dan mengampuni dosa dan kesalahan orang lain. Ini saudara, adik, kakak berantem puluhan tahun nggak damai-damai. Apa maksudnya ini? Itu ibaratnya dia udah duduk di neraka uel, neraka jahanam, paling dasarnya neraka. Orang yang memutuskan silaturahmi 3 hari berturut-turut, Allah jebloskan ke dalam neraka. Yang mana nerakanya? Neraka paling dasar.
Makanya kalau punya salah nggak perlu lari, ya, nggak perlu takut, hadapi ya ikhwan, ya, hadapi. Oh kita berbuat nih menurut hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ini benar, menurut hukum negara salah, hadapi itu hukum. Ya, maka Habib Rizik ngajarin apa? Aku takut dengan hukum Allah. Aku nggak takut dengan hukum negara, tapi kalau aku dikatakan itu melanggar, ya misalkan, oh itu salah dan harus dihukum, hadapi dengan hukuman. Artinya apa? Nanti akan tegak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oh kita nih menurut hukum negara jualan minuman keras boleh, hukum agama nggak boleh. Kita hentikan orang yang jual, nggak jadi masalah. Oh ada kita melanggar hukum, ya kita harus beresiko itu dalam perjuangan. Akui kita salah. Tapi menurut hukum agama benar gak? Benar, kita menghilangkan kemaksiatan ya ikhwan. Ya, karena negara kita apa? Ya kita negara yang bukan bersyariat Islam, tapi negara kita juga bukan negara setan, kan begitu? Ya iya, orang kan kalau udah namanya minum, mabok, hilang akal kayak setan nggak? Kayak setan dia, ngomongnya kemana mana kita tahu. Nusuk orang aja dia nggak tahu. Coba begitu dia nusuk orang, suruh tidur, bangun tidur tanya, lu nusuk orang semalam? Ah yang bener, kagak, akal hilang. Ya, jadi jangan pernah lari ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan turun dan akan datang bagi siapa? Bagi mereka yang tidak pernah mempunyai rasa takut, tidak pernah melarikan diri dari segala bentuk kesalahan. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu datang kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala. Apa kata Raja Namrud? Salah kan? Salah, dihukum, dibakar. Turun gak pertolongan Allah? Turun. Api yang besar yang membakar dirinya, yang begitu panas, dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bagaikan batu es, bagaikan air es yang mendinginkan badannya. Turun pertolongan Allah. Nabi Musa alaihi salam melawan Firaun. Menurut Firaun Musa salah, harus dibunuh beserta pengikutnya, harus disingkirkan. Kabur Nabi Musa alaihi salam? Tidak, dihadapi oleh Nabi Musa. Tapi apa yang Nabi Musa dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertolongan. Laut bisa terbelah menjadi dua ya ikhwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Nabi Musa beserta kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Hadapi. Ya. Begitu juga Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Bani Hasim, Bani Matlabi diboikot ame kafir Quraisy. Itu nggak boleh ada hubungan silaturahmi antara kafir Quraisy bersama dengan kaum Bani Matlabi dan Bani Muthalib dan juga Bani Hasim. Nggak boleh ada hubungan dagang dengan mereka. Nggak boleh kita mempunyai kasih sayang sama mereka. Nggak boleh kita jodohin anak kita dengan anak mereka. Ya? Lihat, Nabi hadapi, Nabi nggak kabur, Nabi nggak lari. Bani Hasim nggak lari, Bani Matlabi nggak lari, tetap mengatakan benar. Mereka tetap mengatakan engkau salah, tapi dihadapi ya ikhwan.
Sampai diboikot, makanan habis, cuman tinggal kurma. Kaum muslimin makannya cuman tinggal kurma. Kurma doang dia punya. Yang tadinya kurma sehari satu. Akhirnya tinggal kenyot doang, sehari ngenyot doang. Taruh, itu satu buah. Besok itu satu buah bisa 1 minggu. Begitu sudah habis, baru turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, itu boikot yang mereka tulis dari satu kulit binatang yang sudah disamak, sekarang telah habis dimakan rayap. Padahal itu kulit ditaruh, digulung, ditaruh di dalam kotak, kotaknya ditaruh di dalam Ka'bah. Siapa yang menghadapi mereka memberikan kabar? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah datang beri kabar bahwasanya boikot yang kau tulis itu sudah habis dimakan rayap. Diketawain. Sayyidina Hamzah diketawain ya ikhwan, diketawain. Ya, diketawain. Lalu ada satu orang kafir Quraisy, dia sudah geram juga dengan boikot ini. Ya, dia menyatakan nih Abu Jahal terlalu kejam. Jadi dia bilang, "Ya Abu Jahlin, apa kata Hamzah? Tolong dibuktikan. Keluarkan itu kotak, lihat ya, dari kulit binatang yang sudah disamak itu apa betul dimakan oleh rayap?" Padahal kalau kemakan rayap namanya kulit binatang itu yang sudah disamak itu ratusan tahun. Masa baru 3 tahun udah habis dimakan rayap? Nggak mungkin ini. Makanya dikeluarin. Begitu dikeluarin, cuman sisa segini, yang lain habis dimakan rayap. Apa tulisannya? Bismillah, dengan nama Allah. Rayap aja nggak mau makan tuh nama Allah. Rayap cinta. Kenapa? Nabi hadapi apa yang menurut mereka salah, tapi menurut Allah itu benar, hadapi. Walaupun kita harus dihukum ya ikhwan. Jangan sampai kita terkena hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihadapi. Karena kafir Quraisy dulu kalau buat tulisan, sebelum dia tulis dengan nama Lat, nama Uzza, dengan nama Allah. Itu di situ. Lat, Uzza itu apa? Patung yang mereka sembah. Ini kafir Quraisy beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengatakan Tuhan yang berhak disembah bukan Allah saja. Patung-patung ini juga berhak disembah. Nah, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan mereka di dalam surga? Mereka itu kekal di api neraka. Kenapa? Karena mereka enggak beriman dengan Nabi Muhammad. Mereka enggak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Mereka enggak punya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka kekal di dalam neraka. Tapi kalau kita walaupun mampir ke neraka, masuk ke surga ya ikhwan. Kenapa? Karena kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak, dengan itu ayo, setiap orang yang ketakutan akan melarikan diri. Jangan pernah takut. Ya, di dalam segala bentuk kesalahan yang kita perbuat, hadapi apapun itu hukuman, itu sudah resiko buat kita ya ikhwan. Di dalam kehidupan yang penting jangan sampai kita terkena hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa kullu nassin billahi mustawhisun bil khalqi. Lalu Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zinnan Al-Misri beliau mengatakan, setiap orang yang mencintai sesuatu akan mencari. Ya. Seseorang mencintai sesuatu pasti akan dia cari. Kita cinta dunia, kita cari dunia ya ikhwan. Ya. Kita cinta uang, uang kita cari. Kalau kita cinta Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mencari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang selalu akan kita cari adalah baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta seseorang, akan kita cari itu orang. Ya kita nih mau kenal sama seseorang, pasti kita cari ya ikhwan. Ente kan temannya dia. Iya. Boleh gak ane minta nomor teleponnya? Dicari ya ikhwan. Habis cari nomor teleponnya, kenalan, cari alamat rumahnya. Atau dicari apa? Sekolahnya. Atau dicari apa? Kerjanya di mana? Benar gak nih? Mencari, dicari sama dia ya ikhwan. Tujuannya apa? Supaya dia bisa deket terus sama orang yang dia cintai, sama sesuatu yang dia cinta. Ya, kita cinta duit, kita cari terus tuh duit. Oh jam segini jam rame, jam segini jam banyak orderan, ibadah dan lain ditinggalkan. Nah makanya di sini dikatakan, ya, oleh Al-Imam Zinnan Al-Misri, setiap orang yang mencintai sesuatu akan mencari. Ayo tanamkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kita akan selalu mencari Allah dan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa? Lewat salat kita, puasa kita, qiyamul lail kita, qiraatul Quran kita. Dengan Nabi Muhammad, lewat salawat kita. Lewat apa? Adab, akhlak kita, tuntunan kita. Sehingga kita sampai bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau dipanggil sama orang tuanya. Nak, kamu ini anakku. Iya bu, aku anakmu. Aku lahir dari rahimmu. Apa kata ibunya? Kamu bukan anakku. Kalau kau betul anakku, buktikan cintamu kepada Nabi Muhammad. Ya? Lihat ya kawan. Apa yang dilakukan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Dia perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Dicari tuh Nabi Muhammad. Dengan apa? Perbanyak salawat kepada Nabi, perbanyak ikuti akhlak Nabi, perbanyak menjalankan sunnah Nabi. Sampai beliau bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada ibundanya. Bu, semalam aku bermimpi Rasulullah. Orang kalau dimimpi Nabi Muhammad nggak bisa diserupai sama jin. Apa kata ibunya? Betul nak? Betul bu, aku bermimpi Nabi Muhammad. Apakah aku sudah diaku anak? Engkau belum menjadi anakku kalau kau belum bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu didik anak mencari sang kekasih, mencari yang dicintai dengan cinta sejati. Diperbanyak lagi salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan di dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu tidak putus sehari semalam 40.000 kali bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya suatu saat ibunya bangun, dia melihat kok lampu kamar anaknya terang benderang, sampai lampu tersebut menerangi seluruh rumah. Ini cahaya apa? Diintip oleh ibunya, ternyata di dalam kamarnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sedang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicari yang dicintai ya ikhwan, sampai berjumpa. Besok paginya disamperin ibunya. Bu, kamu nggak usah ucapkan wahai anakku, karena dengan engkau berjumpa dengan Nabi Muhammad, aku dapat melihat perjumpaanmu dengan sang kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang udah mendapatkan cintanya, mendapatkan kekasihnya di dalam sakit yang sangat luar biasa, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dikatakan oleh istrinya apa? Wahai suamiku,
Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi apa kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Engkau enggak usah ingetin aku dengan kalimat itu. Kalimat itu sudah menyatu dengan darahku, menyatu dengan dagingku, menyatu dengan kulitku, menyatu dengan bulu-buluku. Sebelum kau ingatkan, lisanku tidak putus menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ditanya oleh istrinya, apa penyakit yang kau rasakan sehingga berapa tabib aku panggil untuk mengobati, mereka tidak ada yang tahu penyakitmu? Beliau cuma jawab satu, la yujad dawaul qulub illa bil liqa al habibil mahbub. Tidak ada obat rasa sakit di dalam hatiku yang bisa mengobatinya kecuali aku bertemu dengan sang kekasih, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita ingin mencari Nabi Muhammad? Sudahkah kita mempunyai keinginan betul-betul ingin mencari sang kekasih, seseorang yang mempunyai cinta yang sejati kepada kita dan kita membuktikan cinta sejati kita kepadanya? Apa masih kita mencari dunia? Masih ada di dalam hati kita cinta terbesar terhadap duniawi? Cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan? Dan apakah tidak ingin kita bangkitkan iman kita untuk mencari cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, dengan itu ayo rubah cinta kita amid dunia. Silahkan cinta amid dunia, tapi jangan dijadikan cinta nomor 1. Jadikan cinta nomor 10, nomor 5. Cinta pertama cinta Allah, 2 cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi laki yang ketiga cinta kepada orang tua. Bagi wanita cinta ketiga cinta kepada suami. Baru keempat bagi laki cinta kepada istri. Bagi istri cinta kepada orang tuanya. Karena begitu, itu aturan tuh. Ya, jadi jangan sampai berbalik. Udah cinta Allah, cinta Rasulullah, suami nomor 3 cinta istri, bukan cinta orang tua, nggak boleh. Nah begitu juga istri, nomor 3 cintanya orang tuanya dulu baru suami. Salah, cinta suami dulu baru orang tua. Artinya Anda keluar rumah ingin ke rumah orang tua Anda, harus ada ridho suami, harus ada izin suami. Tanpa ridho suami, tanpa izin suami, maka tidak bisa seorang istri keluar dari rumah untuk bertemu dengan orang tuanya, untuk duduk di majelis taklim, untuk ke pasar, untuk ikut arisan. Banyak. Ya, itu ridhonya ada di tangan siapa? Suami. Suami ada di tangan orang tuanya. Nah, itu yang harus kita bangkitkan. Insya Allah, kalau kita mencari cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kedua orang tua kita, cinta dunia akan ikut sendiri dengan kita. Akan terbuka pintu rezeki kita, akan terbuka semua pintu, dimudahkannya urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga beliau katakan, wa nuskhatin mustawhisun an nafsihi wa kullun nisin billahi mustawhisun bil khalqi wa fi nuskhatin mustawhisun an nafsihi. Setiap orang yang berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan merasa takut kepada makhluknya. Ya, jadi setiap orang yang berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti dia akan takut kepada makhluk. Artinya apa? Dia berani sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan takut sama manusia. Ya, yaitu dikatakan ia merasa takut terhadap dirinya sendiri. Ini dia takut sama manusia, dia ngakuin. Kenapa? Karena dirinya takut. Dirinya takut. Misalkan siapa nih, ada si fulan punya salah, takut kita nasehatin, takut kita kasih tahu. Tapi kita berani sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani sampai apa? Sampai kita membiarkan kesalahannya. Sampai kita membiarkan
kesalahannya. Makanya dulu itu orang yang pertama kali melakukan demonstrasi itu adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia geram, dia datang ke tengah-tengah kota Ka'bah, kumpul semua pemuka kafir Quraisy, disampaikan ketidakbenaran mereka, dipukul Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, disampaikan lagi oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berceceran darah dan diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita kalau ada ketidakbenaran nggak boleh diam. Alasan kita apa? Aku takut ditangkap lagi. Nggak boleh. Kalau kita hal yang kecil aja kita udah takut sama manusia, apalagi yang besar. Karena apa? Bawaan takut dirinya, takut menyampaikan. Makanya ayo, ada dari kita nih, ya saudara kita berbuat salah, ayo beranikan diri untuk apa? Kita membenarkannya. Dari kesalahan itu kita tak kasih tahu bahwasanya engkau salah supaya engkau menjadi lebih benar. Dan ingatkan lagi sama dia, nanti kalau aku punya salah, jangan takut engkau untuk nasihati aku. Hilangkan rasa takut dari diri kita ya kawan. Kan kadang begitu ya. Bu, kamu kan deket bu sama dia bu, kasih tahu. Wah enggak, gue takut sama dia. Gila, udah kayak macan tuh orang. Rau kagak. Itu maksudnya ya. Sama Allah subhanahu wa ta'ala kita berani. Tapi sama makhluk takut. Ketakutan timbul dari dirinya sendiri. Ya. Nah itu jangan sampai. Yang benar takutlah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat tuh Habib Rizik, dia gak takut sama saya, dia takut cuma sama Allah dan Rasulnya. Itu bagus. Ya. Mau apa yang diperbuat diakui salah manusia, masa bodoh. Yang penting benar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau selalu mengatakan, kalau saya salah datang nasihati saya, ingatkan saya. Sama, kita mesti begitu, emang manusia. Ya, siapa yang salah kita ingetin. Makanya demonya tertib, beritahu Pak, Bapak selaku pemimpin kami, Pak, Bapak salah. Jangan sampai Bapak mengulangi ini lagi. Itu hak. Tertib kita sampaikan ya ikhwan. Dengan akhlak, dengan baik, dengan bagus. Nggak bisa kita deketin, kita elus, nggak bisa jitak. Dongok loh ya, gue kasih tahu nggak mau juga, bener kan gitu. Ya jadi orang kan nggak semuanya. Jadi harus ada yang lembut, ada yang ngelus, ada yang jitak. Kalau nggak dijitak nggak ini juga, ya. Ya, nah itu ya penting. Marilah mulai sekarang timbulkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berani berada di jalan yang benar. Saudara kita salah kita ingetin, dan kita bilang media kalau kita salah tolong ingetin kita juga, nasehatin kita juga, supaya kita sama-sama selamat dunia sampai akhirat dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fit tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.